Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai ribosome from an RNA world to protein world. Next. Di sini ada anggota dari kelompok kami, ada Virial, ada saya sendiri Gesta, ada Raiza, dan ada Tasya. Next. Buat bahasannya, di sini ada 5 bagian, yaitu pertama ada definition of ribosome, structure of ribosome, yang ketiga ada function of ribosome, yang keempat ada classification of ribosome, dan yang terakhir ada mechanism of ribosome. Next. Yang pertama ada definition of ribosome. Next. Ribosome atau enzim asam ribonukleat merupakan molekul DNA yang mengkatalisis reaksi kimia. Ribosome ini dapat disebut enzim RNA atau RNA katalisis. Contoh dari ribosome sendiri ada ribosome martil, VS ribosome, lenzim, dan ribosome hairpin. Gambar di samping merupakan contoh dari ribosome martil. Ribosome yang masih ada itu pada umumnya mendorong salah satu dari dua jenis reaksi, yaitu pembelahan hidrolitik atau ikatan fosfodiester atau yang biasa disebut transfer fosforil. Dalam dunia RNA yang layak akan dibutuhkan RNA yang mampu mereplikasi diri. Metabolisme primitif untuk menghasilkan prekursor ribonukleotida yang dibutuhkan dan batas sel untuk membantu memusatkan prekursor dan memisahkannya dari lingkungan. Syarat untuk katalisis reaksi yang melibatkan berbagai metabolit dan makromolekul yang berkembang dapat menyebabkan katalis RNA yang lebih besar dan lebih kompleks. Banyak gugus fosforil yang bermuatan negatif pada tulang punggung RNA akan berpengaruh besar dalam membatasi stabilitas molekul RNA. Namun, dalam dunia RNA ini, stabilitas tersebut dapat ditingkatkan dengan memasukkan kation divalen atau gugus bermuatan positif ke dalam struktur molekul DNA. Next. Berikut merupakan struktur dari ribosome. Struktur dari ribosome itu ada bermacam-macam ribosome sehingga memiliki struktur yang berbeda-beda. Salah satu contoh strukturnya yaitu ada hammerhead ribosome, hairpin ribosome, hepatitis delta virus, HDV ribosome, group 1 ribosome, group 2 ribosome, and RNA subunit of RNase. Salah satu contoh dari struktur ribosome itu ada struktur full length hammerhead ribosome. Diagram A dan B menggambarkan struktur kristal full length hammerhead ribosome. Urutan dan struktur sekunder pada gambar A diberi kode warna agar sesuai dengan fitur struktural yang ditunjukkan pada gambar B. Nukleotida situs pembelahan C17 ditampilkan dalam warna hijau, dan berbagai batang dan lingkaran heliks dilambangkan dengan menggunakan beberapa warna lain. Kontak ikatan hidrogen tersier dilambangkan sebagai garis hitam tipis, dan interaksi susunan tersier sebagai garis hijau tipis. Selanjutnya ada contoh lain struktur, yaitu struktur ribosome hairpin, di mana struktur ini tuh hairpin berisi 4 wilayah heliks dan 2 lingkaran beruntai tunggal. Terus terdiri dari 2 domain masing-masing dengan 2 wilayah heliks yang dipisahkan oleh loop internal dengan wilayah angsel yang terhubung. Kemudian ada function of ribosome. Next. Sebagai bagian dari RNA ribosom, subunit besar untuk menghubungkan asam amino selama sintesis protein itu merupakan fungsi ribosome yang pertama. Dan yang kedua itu dapat berpartisipasi dalam berbagai reaksi pemrosesan RNA, termasuk splicing RNA, replikasi virus, dan biosintesis RNA. Next.
Yang selanjutnya yaitu ada classification of ribosome. Next. Jadi ribosim ini tuh diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ada ribosim besar dan ribosim kecil. Perbedaannya itu dari ukurannya. Pada ribosim besar itu berukuran lebih dari 500 sampai dengan 3000 NT, yang terdiri dari intron grup 1, intron grup 2, dan RNA-seq. Yang kedua yaitu ada ribosim kecil berukuran 200 sampai dengan 500 NT, terdiri dari viroid, virus satelit, virusoid, dan hammerhead ribosim. Next. Yang pertama itu di ribosim besar ada intron grup 1, yaitu tersusun atas lebih dari 400 nukleotida. Nah, intron grup 1 ini merupakan RNA pertama yang berhasil diketahui memiliki kemampuan katalitik. Lalu, intron grup 1 berfungsi untuk melakukan self-splicing, yaitu kemampuan untuk memotong bagian intron dari bagian ekson dari suatu RNA. Nah, dengan adanya self-splicing ini, intron ini akan terpisah dan tidak ikut ditranslasi menjadi protein. Lalu selain memiliki aktivitas katalitik, intron grup 1 juga itu memiliki berbagai karakteristik enzim lainnya, seperti spesifik terhadap substrat dan kinetikanya yang serupa dengan kinetika enzim pada umumnya. Nah, sifatnya yang spesifik terhadap substrat ini disebabkan adanya suatu urutan nukleotida tertentu yang disebut sebagai internal guide sequence. Nah, di sini terdapat gambar dari proses self-splicing dari intron grup 1 yang akan dibahas pada mekanisme ribosim pada pembahasan selanjutnya. Next. Lalu yang kedua ada intron grup 2. Sama seperti intron grup 1, dia itu dapat melakukan self-splicing, lalu ditemukan pada jamur, mitokondria tanaman, kloroplas tanaman, algae, eubacteria, kloroplas, Euglena gracilis. Nah, inti dari intron grup 2 ini tuh dikenal sebagai autoempalme karena RNA itu mampu mengikat sendiri. Nah, inti dari kategori itu ditemukan dalam prekursor RNA mitokondria dalam garis keturunan jamur. Nah, ini terdapat gambar dari self-splicing intron grup 2. Next. Lalu selanjutnya itu ada RNA-seq. Jadi dia tuh secara struktur membentuk kompleks dengan protein atau disebut dengan kompleks RNA protein. Lalu RNA-seq juga merupakan komponen RNA yang mempunyai aktivitas katalitik seperti intron grup 1 dan 2 sebelumnya. Lalu fungsinya itu adalah untuk menghilangkan turutan RNA tambahan atau pendahuluan tRNA molekul. Nah, tidak seperti intron grup 1 dan 2, RNA-seq itu dapat bekerja pada berbagai substrat. Di sini tuh terdapat gambar dari struktur RNA-seq. Next. Lalu selanjutnya masuk pada klasifikasi ribosim kecil, itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada viroid. Viroid itu merupakan patogen tanaman yang dapat bereplikasi sendiri yang terdiri dari RNA untai tunggal tanpa protein selubung. Yang kedua itu virusoid, yaitu RNA untai tunggal berbentuk sirkular yang tidak mengkode protein. Nah, virusoid ini merupakan virus penolong. Yang ketiga itu ada virus satelit, yaitu merupakan molekul RNA kecil yang memerlukan virus pembantu untuk dapat bereplikasi atau membentuk kapsid. Yang keempat yaitu ada hammerhead ribosim, yaitu RNA yang dapat mengkatalisis self-splicing. Next. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut terkait hammerhead ribosim. Jadi, hammerhead ribosim itu merupakan RNA motif yang menjadi pemangkin reaksi pembelahan dan ligasi yang dapat diterbalikan di lokasi tertentu dalam molekul RNA. Nah, hammerhead ribosim ini berperan dalam replikasi viroid dan RNA satelit. Selama replikasi viroid, RNA plus direplikasi oleh RNA pol sel inang menghasilkan konkameter genom negatif. Nah, RNA pol ini menggunakan template ini untuk membuat RNA positif. RNA panjang dipotong menjadi unit tunggal oleh hammerhead ribosim yang terdapat dalam genom viroid. Dan di sini terdapat struktur dari hammerhead ribosim yang telah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Next. Nah, baik, selanjutnya ada mekanisme dari ribosimnya itu sendiri. Next. Oke, secara umum mekanisme kerja ribosim itu melalui pemotongan ikatan fosfodiester dan sintesis ikatan peptida. Nah, pada gambar ini terdapat ribosim dan substrat RNA. Ribosim ini biasanya mengkatalisis proses reaksi metabolisme yang terkait dengan transesterifikasi dan hidrolisis ikatan fosfodiester.
Substrat ribozim biasanya RNA atau bagian ribozim-nya itu sendiri. Nah, ribozim berinteraksi dengan substrat, terutama yang berupa RNA dengan cara memanfaatkan interaksi pasangan basa nitrogen. Dilanjutkan dengan pemotongan substrat dan pelepasan produk dengan RNA yang sudah dipotong. Jadi secara umum mekanisme kerja ribozim itu meliputi proses binding, yaitu proses berpasangnya basa-basa nitrogen pada ribozim dengan substrat, kemudian pemotongan dan disosiasi menghasilkan produk yang telah dipotong. Next. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja dari beberapa klasifikasi ribozim yang tadi sudah dijelaskan. Pertama itu ada mekanisme kerja intron grup 1. Nah, sel splicing sendiri itu kemampuan untuk memotong bagian intron dari bagian ekson dari suatu RNA. Dengan adanya sel splicing ini, intron akan terpisah dan tidak ikut ditranslasi menjadi protein. Prosesnya itu melalui 2 langkah, yaitu transesterifikasi dengan adanya guanosin. Gugus OH pada guanosin akan berperan sebagai nukleofil yang akan menyerang fosfat pada ujung 5 dari sisi pemotongan. Selanjutnya, gugus OH pada ujung 5 dari ekson akan menjadi nukleofil yang nantinya akan melengkapi reaksi ini. Bisa dilihat pada gambar di PowerPoint berikut. Next. Selanjutnya, sel splicing pada intron 2, grup intron 2. Dia juga dapat melakukan cell splicing, namun berbeda dengan intron grup 1 karena tidak membutuhkan kofaktor guanosin. Dilihat dari gambar berikut, OH pada adenosin spesifik pada intron akan berperan sebagai nukleofil yang menyerang sisi pemotongan ujung 5 membentuk substrat lariat. Kemudian, adenosin pada struktur lariat ini memiliki 3 ikatan fosfodiester. Kemudian gugus OH pada ekson ujung 5 akan berperan sebagai nukleofil yang akan melengkapi reaksi ini. Next. Nah, yang terakhir ini ada dari RNA-seq. RNA-seq itu RNA katalitik yang mengkatalisis proses hidrolisis pada sisi spesifik dari prekursor tRNA pada proses perubahan pRNA menjadi tRNA yang matang. Dapat dilihat prosesnya pada gambar berikut. Next. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai ribozim. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.